Logistik Perumbulok Budi Waseso atau BUAS. Selain itu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kedatangan sejumlah menteri tersebut juga untuk melakukan rapat internal bersama Presiden serta membahas sejumlah topik. Bahlil kemudian menambahkan kedatangannya bukan untuk membahas isu reshuffle yang kembali bergulir termasuk evaluasi kinerja para menteri. Kemudian terkait evaluasi kinerja para menteri, Saudara, Bahlil menyebut hanya Presiden yang mengetahui hal tersebut. Menurutnya Presiden ibarat komandan dan para menteri sebagai pembantunya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga tak mengetahui soal reshuffle atau evaluasi kinerja para menteri. Berbeda dengan dua menteri Jokowi tersebut, Saudara, Erlangga Hartarto justru meminta masyarakat untuk menunggu pada hari ini. Namun Erlangga tak menjelaskan lebih jauh soal agenda politik apa yang akan terjadi di hari Rabu atau hari ini. Sinyal reshuffle kabinet semakin menguat, Saudara, karena Presiden Jokowi melakukan pemanggilan sejumlah menteri ke Istana Negara kemarin Selasa 31 Januari 2023. Selain beberapa nama yang tadi sudah saya sebutkan, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belakangan juga tampak kerap menyambangi Istana Merdeka. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Menurutnya, Prabowo bisa berkunjung ke istana sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Meski begitu, Sufmi tak bisa memastikan apakah hal ini terkait dengan reshuffle atau tidak. Seperti diketahui, Saudara, sinyal reshuffle sudah muncul dan memanas sejak bulan lalu. Namun ternyata isu tersebut tidak diketahui oleh seluruh Menteri Jokowi, termasuk Menteri Investasi Bahlil yang mengaku tidak bisa menebak gestur Jokowi karena menurutnya ekspresi wajah orang Solo sulit ditebak. Kemudian, Saudara, terkait isu reshuffle yang menyeruak, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, reshuffle kabinet hanya diketahui oleh Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan ia sama sekali belum mendapatkan undangan pertemuan di Istana Negara hari ini. Bahkan Mahfud MD menegaskan tidak ada agenda apapun di istana pada hari ini. Senada dengan Mahfud MD, Saudara, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengaku tidak mengetahui perihal reshuffle. Pihaknya hanya menjelaskan Jokowi memiliki agenda bertolak ke Bali pada hari ini. Namun ia tak menjawab soal kemungkinan reshuffle dilakukan sebelum Presiden berangkat ke Bali. Pramono menambahkan meski ia mengetahui informasi soal reshuffle, ia tak bisa membocorkannya ke publik. Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal isu reshuffle yang berhembus di tengah masyarakat. Saat ditanya soal kemungkinan adanya reshuffle, Jokowi justru berkelakar dan menyebut awak media ingin tahu segalanya. Kemudian saat dikejar dengan pertanyaan yang sama, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu. Presiden Jokowi juga mengungkap pertimbangannya ketika melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle kabinet mempertimbangkan performa menteri dan juga pertimbangan politik. Hal itu disampaikan oleh Jokowi setelah puncak perayaan HUT ke-8 PSI di Jakarta pada Selasa 31 Januari malam. Jokowi mengaku memahami ada kinerja menteri yang perlu dievaluasi dan hal tersebut biasa dilakukan. Namun Jokowi mengakui kondisi kinerja kabinetnya selama ini baik-baik saja. Jokowi tidak membantah soal isu reshuffle yang muncul, namun juga tidak membenarkan mengenai kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Seperti diketahui, Saudara, isu reshuffle Kabinet
kembali berhembus dan memanas di tengah masyarakat, terlebih jika dilihat banyak menteri yang belakangan mondar-mandir di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi tampak memanggil beberapa menteri ke istana, beberapa di antaranya yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, dan isu ini juga mencuat ke publik, saudara, serta semakin santer setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk maju Pilpres 2024. PDIP meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan menteri asal Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju karena disebut sudah bertolak belakang dengan Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga tidak membantah akan adanya reshuffle kabinet jelang Pilpres 2024. Isu ini semakin menguat akan datangnya Rabu Pon yang bertepatan dengan hari ini, 1 Februari 2023. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu Pak? Teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Iya Pak. Di. Jadi tunggu ya Pak. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada ya mungkin pas keluar kota. Oke. Yang utama memang Indonesia bahwa ada sisi politik yang masih berbahaya, tapi itu bukan yang baik-baik saja secara umum. Amin. Pak. Secara Pak. khusus Pak, mungkin Efektif. secara Politik, khusus Pak. mungkin ada. Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya, kinerjanya, evaluasi biasa. Yang mana tuh Pak? Ada koreksi dan setiap Yang mana? perjalanan dan biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Di bidangnya Pak? Pak, politik. Pak, Sekarang urusan PSI. Pak. Tadi Metan nggak diajak rapat soal beras, kenapa? Tadi Metan nggak diajak rapat soal beras bersama di Bulog. Oh, yang langsung operasional lapangan nih, operasional lapangan mengenai operasi pasar. Ya, operasi pasar itu urusannya kan Bulog, Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. urusannya dengan Bulog. Pak, politikus Nasdem. Badan Pangan. Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. Beda karena Pak, politikus Nasdem menyebut bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Surya beberapa waktu lalu itu Bapak menanyakan soal bahwa mengusung Pak Anies tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi dulu. Apakah benar seperti itu, Pak? itu urusannya partai. Koalisi urusan kandidat capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kemarin, Saudara, Selasa 31 Januari 2023, Presiden Jokowi menggelar sejumlah rapat internal di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Namun, dalam sejumlah rapat internal, menteri dari Partai Nasdem tampak tidak hadir. Misalnya saat rapat internal membahas masalah beras, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terlihat berada di istana.
Menteri atau pejabat yang hadir dalam rapat tersebut hanya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso atau Buas, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Buas mengaku tidak mengetahui alasan Mentan tidak diundang dalam rapat tersebut. Tidak hanya mantan SYL, Saudara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya, ini juga tidak tampak dalam rapat internal di Istana. Padahal ada rapat yang salah satunya membahas tentang kehutanan. Pejabat Kementerian LHK yang hadir pada rapat internal di Istana yakni Wamen LHK Alwi Dohong. Saat ditanyai mengenai ketidakhadiran Menteri LHK, ia mengaku tidak mengetahuinya. Seperti diketahui, Saudara, dua Menteri Partai Nasdem tampak tidak hadir dalam rapat internal di Istana Merdeka Jakarta. Dua menteri tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan yakni Siti Nurbaya. Terkait ketidakhadiran mereka, Jokowi menyebut kemungkinan sedang keluar kota. Presiden mengatakan rapat internal membahas mengenai operasi pasar untuk mengendalikan harga beras. Oleh karenanya, yang hadir rapat utamanya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso atau Buas, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sejumlah rapat internal di tengah bergulirnya isu kabinet atau reshuffle pada Selasa 31 Januari 2023. Hanya saja, Saudara, dalam sejumlah rapat internal tersebut, menteri dari Partai Nasdem tidak tampak hadir. Misalnya, dalam rapat internal membahas masalah beras, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terlihat ke istana. Menteri atau pejabat yang hadir dalam rapat tersebut hanya Menteri Perdagangan, yakni Zulkifli Hasan, Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso atau Buas, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Teman-teman nanya, Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu? Pak, teman-teman nanya itu aja, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Di. Jadi tunggu ya, Pak. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil, apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana, apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya, biasa ada. Ya, mungkin pas keluar kota. Yang utama memang kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti telah ada, tapi itu bukan yang tanya dengan Pak, politikus Nasdem Badan Pangan. Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. Beda karena Pak, politikus Nasdem menyebut bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Surya beberapa waktu lalu itu Bapak menanyakan soal bahwa mengusung Pak Anies tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi dulu. Apakah benar seperti itu, Pak? itu urusannya partai, koalisi, urusan Teman-teman nanya, Bapak, apakah besok
reshuffle jadi gitu Pak, teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Ah, iya Pak. Rabu pun atau Rabu pagi? Di. Rabu pun atau Rabu pagi? Rabu pun atau Rabu pagi? Rabu pon besok. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Apanya? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya mungkin pas keluar kota. Oke. Yang utama memang kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Baik-baik saja secara umum. Amin. Pak, Secara Pak. khusus Pak, mungkin Efektif. kalau secara Polisi, khusus Pak. mungkin agak Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya siap, Yang mana? jalanan dan biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Di bidangnya Pak? Pak politik, Pak. Karena urusan PSI. Ya. Pak. Tadi Mentan nggak diajak rapat soal beras, kenapa? Tadi Mentan nggak diajak rapat soal beras. Bersama di Bulog. Oh, yang langsung operasional lapangan mengenai operasi pasar. Ya, operasi pasar itu urusannya kan Bulog, Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. urusannya dengan Bulog. Pak politikus Nasdem, Badan Pangan. Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. Beda karena Pak politikus Nasdem menyebut bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Surya beberapa waktu lalu itu Bapak menanyakan soal bahwa mengusung Pak Anies tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi dulu. Apakah benar seperti itu, Pak? itu urusannya partai. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu Pak, teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Ah, iya Pak. Rabu pun atau Rabu pagi? Di. Jadi tunggu ya Pak. Ditunggu saja. Rabu pun atau Rabu pagi? Rabu pun atau Rabu pagi? Rabu pon besok. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Apanya? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya mungkin pas keluar kota. Oke. Yang utama memang kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Baik-baik saja secara umum. Amin. Pak, secara Pak. khusus Pak, mungkin Efektif. kalau secara Polisi, khusus Pak. mungkin agak Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya, kinerjanya, evaluasi biasa. Yang mana tuh Pak? Ada koreksi dan siap, Yang mana? jalanan dan biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Di bidangnya Pak? Pak politik, Pak. Karena urusan PSI. Ya. Pak. Tadi Mentan nggak diajak rapat soal beras, kenapa? Tadi Mentan nggak diajak rapat soal beras. Bersama di Bulog. Oh, yang langsung operasional lapangan mengenai operasi pasar. Ya, operasi pasar itu urusannya kan Bulog, Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. urusannya dengan Bulog.
Pak politikus Nasdem Badan Pangan. Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. Beda karena Pak politikus Nasdem menyebut bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Surya beberapa waktu lalu itu Bapak menanyakan soal bahwa mengusung Pak Anies tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi dulu. Apakah benar seperti itu? Ya? Pak, besok kan Rabu Pon, Pak. Minggu depan Rabu Pon, Pak. Ada. Februari. Jadi tuh, Pak, ada kejutan di Rabu Pon. Iya Pak. benar. Ya nanti tunggu aja. Pak, Mas coba Mas Kaisang kan katanya mau Apa? Pas Kaisang Pak. izin langsung, Pak. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri harus bertanggung jawab. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu? Pak, teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Ah, iya Pak. Di. Jadi tunggu ya Pak. Ditunggu saja. Rabu Pon atau Rabu Pahing? Rabu Pon atau Rabu Pahing? Rabu Pon besok. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok Pak? Apanya? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya mungkin pas keluar kota. Oke. Yang utama memang kinerja, bahwa ada sisi politik yang pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Baik-baik saja secara umum. Amin. Pak Secara Pak. khusus Pak, mungkin Betul. kalau secara Politik, khusus Pak. mungkin agak Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya, kinerjanya, evaluasi biasa. Yang mana tuh Pak? Ada koreksi dan setiap Yang mana? perjalanan dan biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Di bidangnya Pak? Isu reshuffle atau perombakan kabinet di 2023. Jokowi kemudian meminta agar publik bersabar menunggu terkait perombakan di kabinetnya. Diketahui saudara, Rabu Pon merupakan salah satu hari keramat ketika melihat kebiasaan Jokowi saat akan melakukan reshuffle kabinet. Bukan tanpa alasan, selama dirinya menjabat sebagai presiden sejak 2014, reshuffle kabinet oleh Jokowi selalu dilakukan pada hari Rabu Pon. Tidak hanya itu, Jokowi juga sering melakukan reshuffle pada Rabu Pahing. Selama 7 kali reshuffle dilakukan Jokowi, hanya sekali dirinya tidak memilih reshuffle pada Rabu Pon atau Rabu Pahing, yaitu pada reshuffle ke-6 dan yang jatuh pada 28 April 2021. Pada saat itu, saudara, 28 April 2021 merupakan hari Rabu Wage. Sementara untuk rincian pemilihan hari oleh Jokowi dalam perombakan kabinet, yakni 3 kali reshuffle jatuh pada Rabu Pon, yakni 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, dan 23 Desember 2020. Sedangkan jatuh pada Rabu Pahing. Reshuffle pertama pada 12 Agustus 2015, saudara, dengan mengganti 4 menteri dan jabatan lain di kabinet. Menteri yang diganti pada reshuffle pertama yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Sofyan Djalil ke Darmin Nasution. Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yakni Menteri PPN atau Kepala Bappenas dari Andrinov Caniago ke Sofyan Djalil.
Kemudian Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya atau Menko Marves dari Indroyono Susilo ke Rizal Ramli. Lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam dari Tejo Edi Purjiatno ke Luhut Binsar Panjaitan. Kepala Staf Kepresidenan dari Luhut ke Teten Masduki. Menteri Perdagangan atau Mendak dari Rahmat Gobel ke Thomas Lembong. Kemudian Saudara reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Jokowi yakni pada 15 Juni 2022 yang bertepatan dengan Rabu Pahing. Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Jokowi adalah pada 15 Juni 2022 lalu terhadap dua menteri catat sudah dilakukan di Rabu Pon dan Rabu Pahing. Ada. Iya Pak. Bener. Ya nanti tunggu aja. Apa? Pas Kaisang Pak. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, bisa memutuskan sendiri. Saya nggak akan ikut. Ya. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu? Pak, teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Ayo Pak. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Apanya? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya, biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya mungkin pas keluar kota. Yang utama memang performa kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Baik-baik saja secara umum. Amin. Pak. Secara Pak. khusus Pak, mungkin Pak polisi Pak. Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya, kinerjanya, evaluasi biasa. Yang mana tuh Pak? Ada koreksi dan setiap Yang mana? perjalanan yang biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Baik, Saudara, terkait isu reshuffle kabinet yang kembali memanas di tengah masyarakat, pimpinan MPR RI belum menerima informasi ataupun undangan perihal isu reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Hari ini bertepatan dengan Rabu Pon, sesuai dengan penanggalan Jawa yang erat dikaitkan sebagai momen Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali enggan berkomentar banyak soal isu perombakan kabinet atau reshuffle. Ia mengatakan bahwa soal perombakan kabinet sebaiknya ditunggu saja. Saat ditanya bahwa hari ini merupakan Rabu Pon berdasarkan penanggalan Jawa, Presiden memang membenarkannya. Hanya saja Presiden tidak menjawab apakah pada Rabu Pon akan ada reshuffle atau tidak. Untuk diketahui, Saudara, Presiden memang kerap melakukan reshuffle pada Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa. Sebelumnya, di tengah bergulirnya isu perombakan kabinet, sejumlah pejabat datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 31 Januari. Mereka yang hadir diantaranya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, dan lainnya. Kedatangan mereka untuk rapat internal bersama Presiden untuk membahas sejumlah topik. Bahlil mengatakan kedatangannya bukan membahas isu reshuffle atau evaluasi kinerja para menteri. Terkait evaluasi kinerja, Bahlil mengatakan hanya Presiden
yang mengetahui. Presiden, kata Bahlil, ibarat komandan dan para menterinya sebagai pembantunya. Sementara itu, Saudara Budi Waseso mengaku tidak tahu menau soal evaluasi kinerja para menteri. Ia datang sebagai pelaksana tugas sesuai jabatan yang diemban. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan tidak mengetahui perihal reshuffle atau evaluasi kinerja para menteri. Ia hanya mengurusi sejumlah komoditas bahan pokok. Isu reshuffle Kabinet Jokowi kembali memanas, Saudara, dan kabarnya akan dilakukan pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023, bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa. Namun hingga saat ini, Saudara, kepastian mengenai reshuffle kabinet di Kabinet Jokowi hari ini masih juga belum muncul. Dan tanda-tandanya pun juga masih belum terlihat. Ada. Iya, Pak. Bener. Ya nanti tunggu aja. Apa? Pas Kaisang, Pak. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri. Saya nggak akan ikut. Ya. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu Pak? Teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Oh, iya Pak. Di. Jadi tunggu ya Pak. Pak, menteri-menteri tadi dipanggil, apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Apanya? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana, apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya mungkin pas keluar kota. Oke. Yang utama memang kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Baik-baik saja secara umum. Amin. Pak. Secara Pak. khusus Pak, mungkin Pak polisi, Pak. Pak. Ya kalau secara umum pasti ada yang performanya, kinerjanya, evaluasi biasa. Yang mana tuh Pak? Ada koreksi dan setiap Yang mana? perjalanan yang biasa. Yang mana tuh Pak? Ekonomi atau apa Pak? Di bidangnya Pak? Pak politik, Pak. Sekarang urusan PSI. Pak. Tadi Mentan udah diajak rapat soal beras, kenapa? Tadi Mentan udah diajak rapat soal beras bersama di Bulog. Oh, yang langsung operasional lapangan mengenai operasi pasar. Ya, operasi pasar itu urusannya kan Bulog, Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. urusannya dengan Bulog. Pak politikus Nasdem, Badan Pangan. Tidak ada kaitannya dengan Rabu Pon. Beda karena Pak politikus Nasdem menyebut bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Surya beberapa waktu lalu itu Bapak menanyakan soal bahwa mengusung Pak Anies tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi dulu. Apakah benar seperti itu, Pak? itu urusannya partai. Koalisi, urusan kandidat capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, atau urusannya presiden. Pak, mengenai PSI Pak. Jangan sering dihubung-hubungkan Pak. dengan istana begini. Istana
Minggu depan Rabu Pon, Pak. Ada. Masa? Februari. Jadi tuh Pak, ada kejutan di Rabu Pon. Iya, Pak. Bener? Ya nanti tunggu aja. Pak, Mas coba Mas Kaisang ini katanya mau Apa? Pas Kaisang, Pak. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, bisa memutuskan sendiri. Saya nggak akan ikut-ikutan. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok resapel jadi gitu Pak? Teman-teman nanya itu aja Pak. Iya Pak. Ah, iya Pak. Di. Jadi tunggu ya Pak. Rabu Pon atau Rabu Pon? Pak, menteri-menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok, Pak? Menteri-menteri tadi dipanggil ke istana apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok? Ya biasa ada